Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 ya, jurusan PAI Stayo ya, yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk kuliah yang keempat ya, dalam hal mata kuliah ilmu pendidikan. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang ilmu pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hakikat manusia. Perlunya manusia untuk dididik dan batas-batas pendidikan. Nah, mungkin nanti kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan, insya Allah. Ya. Marilah kita awali bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ingin menyampaikan dulu tentang hakikat manusia. Namun sebelumnya ya, kita sampaikan mengenai adanya tingkatan-tingkatan makhluk Allah di muka bumi ini. Dilihat dari kacamata pendidikan tentu saja. Ya. Dilihat dari kacamata ilmu pendidikan. Tingkatan paling tidak itu kita bisa membedakan menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu disebut dengan tingkatan anorganis. Ya. Anorganis itu benda-benda mati, seperti batu, meja, ya benda-benda mati semua ini disebut anorganis. Ciri-cirinya adalah ia tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Batu itu kalau tidak dipindahkan tempatnya ya tidak akan berpindah, ya di situ terus. Dan tidak berkembang biak. Tadinya besar kemudian menjadi tadinya kecil kemudian menjadi besar, tidak. Ya sudah, seperti itu. Ya. Untung itu ya. Kalau misalnya batu, ya, batu bata misalnya bisa berkembang biak, oh, rumah kita bangun rumah pakai bata bisa runtuh. Ya kan? Ya, jadi Allah menciptakan makhluknya ini luar biasa ya untuk kepentingan manusia. Itulah anorganis ya. Kemudian makhluk Allah yang kedua itu yang lebih tinggi lagi tingkatannya disebut dengan makhluk vegetatif ya, nabati atau tumbuh-tumbuhan. Kalau ini tidak bisa berpindah tempat namun bisa berkembang ya. Misalnya ya pohon pohon pisang ya nggak bisa berpindah tempat, ya sudah ditanam di situ walaupun misalnya tanahnya lama-lama tidak subur, dia tidak bisa pindah kalau tidak dipindahkan, tapi bisa berkembang ya, beranak pinak pohon itu ya, tumbuh-tumbuhan itu ya. Lalu yang ketiga, nah ini tingkatan makhluk animal ya, hewani atau hewan ya, hewan. Ini bisa berpindah tempat ya kan, dan bisa berkembang biak. Kita punya kambing, kambing itu bisa lari-lari kemana-mana ya. Bisa punya anak, beranak. Itu hewan ya. Karena berkembang biak, maka oleh Allah diberi juga ada nafsu di situ ya. Namun tidak diberi akal ya, hewan itu tidak ada akal. Akalnya sangat terbatas ya. Andai kan ada akal itu sangat terbatas ya, bisa dikatakan tidak punya akal ya. Yang keempat inilah makhluk human atau manusia, annas, al-insan, kita ya, manusia ini bisa berkembang biak, bisa berpindah-pindah ya kan,
dan diberi akal. Ini kelebihan manusia dibanding makhluk yang nomor 1, 2, dan 3 tadi. Ya. Nah, karena punya akal inilah nanti ya manusia itu memerlukan dan memang bisa untuk dididik di situ. Ya, sekarang kita coba bahas tentang manusia. Manusia sebagai makhluk Allah yang serba terhubung. Ini disebut serba terhubung, maksudnya berkaitan ya. Ini di sini disebutkan manusia itu adalah ciptaan atau hamba Allah, makhluk individu, makhluk sosial, pelestari alam, pengeksploitasi alam. Tapi ini antara satu komponen dengan komponen berikutnya ini tidak terpisah-pisah, saling berhubung. Ya, misalnya yang pertama itu kita manusia itu adalah ciptaan, ya, hamba Allah. Ini kalau di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini kata Allah nih. Jadi tujuan diciptakannya manusia yang pertama adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk individu. Ya, artinya nanti pertanggungan jawab kita kepada Allah itu secara individual. Ya. Antara ayah nggak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong ayah, ya, istri nggak bisa menolong suami, dan seterusnya. Individual nanti kita akan dimintai pertanggungan jawabannya itu secara individual. Walaupun individual itu nanti ada kaitannya dengan sosial, gitu, tapi individual. Kita bisa baca surat Yasin ayat 56 ya, banyak yang hafal antara kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, besok di padang mahsyar ya, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci apa mulut-mulut mereka. Manusia itu dikunci oleh Allah, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bisa menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Begitu ya. Jadi nggak bisa ngapusi ini. Ya. Tangan akan bicara. Ya, kaki akan bicara, mata akan bicara ya, terhadap apa yang telah kita lakukan itu. Ya, luar biasa nih, ya. Menakutkan sekali ini ya. Ya. Lalu Allah di samping menciptakan manusia itu sebagai makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Ini ya. Nyatanya ini ya, baju yang saya pakai atau kacamata yang saya pakai ini adalah kerja dari ribuan, mungkin jutaan orang yang terlibat untuk membuat baju saya. Baju saya ini dibuat dari kapas. Kapas ditanam oleh petani, berapa ribu petani yang terlibat. Nah, petani nanti memanen kapasnya, kapasnya dipintal menjadi benang. Ya, berapa ribu orang yang terlibat dalam pemintalan menjadi benang ini. Ya. Untuk memintal agar menjadi benang ini butuh mesin. Berapa ribu orang yang terlibat menjadikan membuat mesin. Mesin dibuat dari biji besi. Biji besi ditambang. Ya, dari sumbernya berapa orang yang terlibat dalam penambangan besi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu adalah makhluk sosial.
Ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua ini dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kamu ini bersyu'ub-syu'ub, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arofu, agar kamu semua saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha awas, ngawasin. Ya, ini luar biasa. Setan manusia itu sekarang ya, katanya ini di muka bumi ini sekarang ada 7 miliar. Bayangkan ini 7 miliar manusia itu ternyata tidak ada yang sama persis. Bahkan anak yang kembar pun, yang terlahir kembar tidak sama, mesti ada perbedaannya. Ya, Allah dalam menciptakan makhluk yang bernama manusia itu gak habis-habisnya cetakannya. Lahir cetakannya beda, lahir cetakannya beda. Luar biasa. Ya, yang beda tidak hanya wajahnya, tapi juga sidik jarinya ini beda ini. Makanya kalau presensi itu ada istilah fingerprint. Ya, finger itu jari-jari ya. Nah, jari-jari itu antara saya dengan jari-jari kamu semua ini ternyata beda-beda. Sehingga mesin pembeda yang namanya mesin fingerprint itu bisa membedakan ini A, ini B, ini C, bisa membedakan. Ya, ini surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial. Lalu ya, manusia diciptakan oleh Allah ini adalah sebagai pelestari alam, untuk melestarikan alam. Kita bisa baca ya surat Al-Qasas ayat 77. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan raihlah kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepadamu berupa kampung akhirat. Wala tansa nasibaka, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu minat dunia. Ya. Nasibaka minat dunia, di dunia ini. Wa ahsin, ya. Kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah kamu, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ya, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini surat Al-Qasas yang menegaskan bahwa manusia itu ditugaskan untuk melestarikan alam. Di samping melestarikan alam, manusia juga ditugaskan untuk mengeksploitasi alam. Ya. Kita bisa baca surat Al-Jumu'at ayat 10. Wa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai salat Jumat, ya, fantashiru fil ardi, bertebarlah kamu di muka bumi. Wa bataghu min fadlillah, dan raihlah karunia Allah. Wa dzkurullaha katsiran, dan ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. La'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh kebahagiaan. Jadi manusia ditugaskan untuk mengeksploitasi alam. Dari ini aja sudah tergambar bahwa memang manusia perlu untuk dididik, ya kan? Misalnya, ya, sebagai ciptaan Allah, manusia perlu dididik agar kenal Allah. Makhluk individu, manusia perlu dididik untuk mengenal dirinya, bahwa manusia itu punya potensi-potensi yang sudah dilengkapi oleh Allah untuk berkembang. Makhluk sosial, manusia perlu dididik agar dia bisa memanusiakan temannya, orang lainnya, ya, tidak berbuat egois. Pelestari alam, bagaimana manusia dididik nanti agar tidak berbuat kerusakan, agar alam ini bisa lestari.
Ya, ada ungkapan yang sangat indah ini, ya, dunia ini bukanlah milikmu, dunia ini adalah titipan yang akan diwariskan, yang akan dimiliki oleh anak cucu kita nanti, maka harus lestari. Ya. Lalu di samping itu juga mengeksploitasi alam, ya, menggali sumber-sumber alam ini untuk kebahagiaan manusia. Bagaimana cara menggali, mengeksploitasinya, bagaimana dan supaya tidak berbuat kerusakan, tentu melalui proses pendidikan. Ini dari ini aja sudah nampak bahwa manusia memang perlu untuk memperoleh pendidikan. Nah, sifat hakikat manusia itu, ya, kalau kita lihat ini, ya, yang pertama manusia itu kemampuan menyadari diri. Nah, kita punya potensi untuk menyadari diri, siapa diri saya. Itu semua manusia, ya, tentu saja yang oleh Allah diberi kenormalan pasti punya kemampuan untuk menyadari dirinya, ya. Kemudian kemampuan untuk bereksistensi, eksistensi untuk menjaga keberadaannya, ya, agar tetap eksis, tetap ada, ya. Ini manusia punya kemampuan bereksistensi. Ya, yang ketiga, manusia itu mempunyai kata hati. Nah, kita bisa kata hati, domir, ya, domir, suara hati itu setiap manusia punya. Manusia misalnya berbuat jahat, itu mesti ada suara hati yang ingin mencegahnya. Itulah, ya. Lalu yang keempat, manusia itu mempunyai moral. Ya, mesti. Ini sudah naluri, ya, ada punya rasa malu, begitu, ya, mempunyai moral. Ya, beda dengan hewan, ya. Hewan itu nggak punya moral. Gitu. Melihat aja ayam jantan, ya, dengan babon, gitu. Kemanapun lari dikejar oleh ayam jantan yang tidak peduli itu ibunya sendiri, itu tak peduli itu adiknya sendiri karena dia nggak punya moral, begitu. Ya. Lalu yang kelima, manusia itu punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Di samping akan dimintai pertanggungjawaban jawab, punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Maka hal-hal yang di luar kemampuan dia, Allah tidak akan meminta pertanggungan jawab. Misalnya yang di luar kemampuan kita nih, kita lahir menjadi orang pelayan, misalnya dilahirkan menjadi orang Wonosari, itu di luar kemampuan kita. Allah tidak akan meminta pertanggungan jawab. Kenapa kamu lahir di Wonosari? Enggak akan. Ya. Mengapa kamu mati di Wonosari? Juga tidak akan dimintai pertanggungan jawab karena itu di luar kemampuannya. Ya. Lalu yang keenam, ada rasa kebebasan. Ya. Manusia itu diberi ada kebebasan. Memang segala sesuatu itu Allah tentukan. Namun manusia telah ditentukan oleh Allah punya kebebasan. Nah, disinilah, ya, uniknya manusia itu. Ya. Seperti ini, saya punya pulpen ini, ya. Pulpen ini, ya, saya angkat-angkat, saya banting-banting, ini kemauan saya. Ya kan? Saya punya kemampuan untuk menggerak-gerakkan ini, punya kebebasan untuk menggerak-gerakkan ini, ya. Begitu, ya. Lalu, ya, dari itulah manusia, ya, nantinya itu setelah mendapatkan pendidikan dengan baik akan menyadari ada kewajiban di situ dan ada hak, ya. Jadi ada kewajiban dan ada hak, ya. Lalu juga yang kedelapan, manusia itu menghayati rasa kebahagiaan. Ya, tentu kamu ada rasa sedih, ada rasa senang, ada bahagia. Ya, sesedih-sedihnya orang itu di situ mesti ada rasa kebahagiaannya juga. Demikian pula, ya, sekarang ini kebahagiaan seseorang itu di situ mesti ada rasa sedih, ada rasa kesedihan juga. Ya, itulah, ya. Bang, manusia oleh Allah di Al-Quran itu disebutkan sebagai al-bashar, ya, makhluk biologis. Manusia itu sebagai al-insan. Manusia itu, al-insan itu maksudnya potensi fisik, mental, spiritual. Ini makhluk kreatif, ya, manusia itu. Manusia juga disebut sebagai an-nas, ya, makhluk sosial.
Manusia disebut juga sebagai Bani Adam, kemanusiaan yang bersifat universal. Ya, universal itu berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini, namanya universal. Ya. Manusia juga disebut al-ins, ya, pengabdi Allah, ketaatan kepada Allah merupakan puncak perannya sebagai manusia. Al-ins, mentaati Allah. Nggak ada manusia yang kafir-fir, nggak ada. Mesti hatinya itu mengakui adanya Allah. Walaupun mungkin lesannya kalau ditanya tidak mengakui adanya Allah, tapi hati nuraninya pasti mengakui. Kalau dia misalnya belum pernah naik pesawat terbang, begitu dia naik pesawat terbang, hati kecilnya mesti berdoa, ya Allah, mugi-mugi buatan ceblok pesawat ini. Ada suara hati seperti itu. Lalu manusia itu sebagai abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu adalah dimiliki Allah. Ya, begitu. Dan yang ketujuh, manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah itu wakil Allah, yang berperan vertikal hubungannya dengan Allah, ya hablum minallah, ya hablum minan nas, ya hubungan dengan sesama manusia itu horizontal, ya vertikal, yaitu sebagai amanat Allah, horizontal, ya hubungan antar sesama makhluk Allah. Oke. Sampai sini saja dulu. Besok kita lanjutkan mengapa pendidikan harus ada. Walaupun tadi sudah saya singgung ya, walaupun hanya serba sedikit. Ya. Nah, hal-hal yang belum paham ya bisa ditanyakan nanti lewat WA maupun lewat media yang lain. Kita akhiri bersama ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.